Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ma ba'du. Raditu billahi rabba wa bil islam madina wa bi Muhammad nabiyya wa rasulah. Kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Lu'lu' wal Marjan. Dan sekarang kita sampai kepada bab yang baru, bab qaulun Nabi alaihi salatu wassalam bunya islamu ala khamsin. Bab perkataan Rasul alaihi salatu wassalam, Islam tegak di atas 5 perkara. Hadis yang ke-9 dari Abdullah bin Umar, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridhoi beliau. Beliau berkata bahwasanya Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, bunya islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa iqamis salati wa itaiz zakati wa hajjil baiti wa shaumi Ramadan. Dari Abdullah bin Umar, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridhoi beliau, beliau berkata bahwasanya Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, Islam tegak di atas 5 perkara. Engkau bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan sebenar-benarnya melainkan Allah, dan Muhammad adalah Rasulnya. Menegakkan sholat, mengeluarkan zakat, haji, dan berpuasa di bulan Ramadan. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, hadis seperti ini lafadznya adalah lafadz yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Imam Bukhari tidak mengeluarkan lafadz seperti ini. Yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari mendahulukan puasa baru kemudian haji. Jadi dalam riwayat Imam Bukhari, ingat ya, kitab Al-Lu'lu' wal Marjan ini adalah kitab yang mengumpulkan hadis-hadis yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dalam riwayat Imam Muslim meriwayatkan ini dari nomor 19 sampai nomor 22 di kitab sahihnya. Berarti Imam Muslim meriwayatkan hadis ini dengan 3 sanad. Kesemuanya mendahulukan haji baru kemudian puasa Ramadan. Dalam riwayat Imam Bukhari mendahulukan puasa Ramadan kemudian haji. Maka kalau kita lihat apa yang kemudian ditulis oleh Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi di dalam kitab beliau Al-Lu'lu' wal Marjan, beliau memilih riwayat Imam Bukhari. Anda bisa lihat bahwasanya dalam kitab kita tersebut didahulukan lafadz puasa baru kemudian haji. Abdullah bin Umar, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridhoi beliau, adalah anak sahabat Umar bin Khattab. Masyhur ya, dia adalah saudara Hafsah bintu Umar. Hafsah adalah salah seorang di antara ummahatul mukminin. Abdullah bin Umar termaksud salah seorang di antara al-abadilah. Apa yang dimaksud dengan al-abadilah? Al-abadilah adalah sahabat-sahabat Rasul yang memiliki nama depan Abdullah. Dan ada 300 lebih sahabat-sahabat Rasul yang memiliki nama Abdullah di depannya. Ada 300 lebih sahabat Rasul yang namanya depannya Abdullah. Bahkan ini nama yang paling banyak dari sahabat-sahabat Rasul alaihi salatu wassalam. Jadi dari seluruh sahabat Rasul ada 300 lebih. Tapi ada yang namanya al-abadilah. 4 orang sahabat Rasul alaihi salatu wassalam yang nama depannya Abdullah
Dan 4 orang ini adalah orang-orang yang paling banyak meriwayatkan hadis dari seluruh Abdullah. Jadi dari 300 lebih sahabat Rasul yang nama depannya Abdullah, 4 orang ini adalah 4 orang yang paling banyak meriwayatkan hadis. Yang pertama Abdullah bin Umar bin Khattab. Yang kedua Abdullah bin Abbas. Yang ketiga Abdullah bin Amr bin As. Dan yang keempat Abdullah bin Zubair. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala meridhoi mereka semua. Imam Al-Jauhari mengatakan yang keempat bukan Abdullah bin Jubair, tapi Abdullah bin Mas'ud. Jadi yang pertama adalah Abdullah bin Umar, yang kedua Abdullah bin Abbas, yang ketiga Abdullah bin Amr bin As. Tidak berbeda pendapat ulama akan 3 orang ini. Adapun yang keempat Abdullah bin Zubair, Imam Al-Jauhari menolaknya dengan mengatakan yang paling banyak bukan Abdullah bin Zubair, tetapi Abdullah bin Mas'ud. Lebih banyak Abdullah bin Mas'ud daripada Abdullah bin Zubair. Tapi jumhur berpendapat Abdullah bin Zubair lebih banyak meriwayatkan hadis dari sisi Rasul daripada Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Umar adalah sahabat nomor 2 yang paling banyak meriwayatkan hadis dari sisi Rasul alaihi salatu wassalam. Yang pertama adalah Abu Hurairah, sebagaimana kita maklum. Abu Hurairah meriwayatkan hadis dari sisi Rasul alaihi salatu wassalam sebanyak 1753 hadis tanpa pengulangan. 1753 hadis tanpa pengulangan. Jadi hadis-hadis Rasul alaihi salatu wassalam apabila dikumpulkan berdasarkan sahabat yang meriwayatkannya tanpa pengulangan, maka Abu Hurairah mengeluarkan riwayat dari sisi Rasul 1753 hadis. Beliau adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari sisi Rasul. Yang kedua Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar meriwayatkan hadis dari sisi Rasul 1630 hadis tanpa pengulangan. 1630 hadis tanpa pengulangan. Yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar ada 170 hadis. Maka di dalam kitab Al-Lu'lu' wal Marjan, kalau Anda iseng-iseng hendak menghitungnya, ada 170 hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Umar. Ya buktikan saja, coba dihitung. Imam Bukhari meriwayatkan hadis secara menyendiri, tidak bersama Imam Muslim, 80 hadis. Imam Muslim meriwayatkan hadis dari Abdullah bin Umar secara menyendiri, tidak dikeluarkan oleh Imam Bukhari, 31 hadis. Jadi yang bersepakat Imam Bukhari dan Imam Muslim 170 hadis dari Abdullah bin Umar. Yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari sendiri 80 hadis, yang dikeluarkan oleh Imam Muslim sendiri 31 hadis. Abdullah bin Umar, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala meridai beliau, adalah sahabat kecil, sigor minas sahabah. Sahabat kecil ini siapa sih? Sahabat-sahabat yang ketika Rasul alaihi salatu wasallam wafat, usia mereka baru sekitar 17-18, belum lewat 20 tahun. Belum sampai kepada derajat pemuda. Kenapa jemaah rahimani wa rahimakumullah? Abdullah bin Umar ini masuk Islam ketika masih di Mekah. Kemudian hijrah bersama keluarganya, bersama ayahnya Umar bin Khattab ke Madinah. Jadi Abdullah bin Umar ini sudah masuk Islam ketika berada di Mekah. Bahkan dia lebih dahulu masuk Islam dibanding bapaknya.
Dia dan kakaknya Hafsah binti Umar masuk Islam terlebih dahulu dibanding Umar bin Khattab. Bahkan kita sama-sama tahu di antara sebab Umar bin Khattab mendapatkan hidayah adalah karena mendengar bacaan Al-Quran yang dibaca oleh Hafsah binti Umar. Ya, kita sama-sama memaklumi kalau kita baca Sirah Nabawiyah. Abdullah bin Umar masuk Islam di Mekah terlebih dahulu dibanding ayahnya. Kemudian mereka, yakni sekeluarga, hijrah ke Madinah. Pada saat tahun kedua atau tahun ketiga Hijriyah, Abdullah bin Umar belum genap 15 tahun. Imam Bukhari meriwayatkan sebuah hadis dalam kitab Al-Maghazi. Ketika Rasul alaihi salatu wasallam mengumumkan kepada para sahabat untuk perang Uhud, maka sebagaimana kebiasaan beliau, yakni Rasul, memeriksa pasukannya, yakni para sahabat yang akan ikut berperang. Rasul bertanya satu persatu kepada para sahabat, adakah di antara kalian yang masih memiliki tanggungan yang seharusnya diselesaikan? Adakah di antara kalian, dan seterusnya, adakah di antara kalian yang memiliki kedua orang tua yang tidak ada yang menjaganya? Kalau ternyata iya ya Rasul, kami memiliki orang tua salah satu atau keduanya yang tidak ada menjaganya, yang tidak ada yang menjaganya, maka Rasul perintahkan orang ini untuk pulang, jangan ikut jihad. Ya. Kemudian Rasul alaihi salatu wasallam jumpai di pasukan tersebut ada anak-anak kecil. Salah satunya Abdullah bin Umar. Kemudian Rasul alaihi salatu wasallam memperhatikan anak-anak kecil ini sambil kemudian mengatakan, berapa umur kalian? Maka mereka dengan jujur mengatakan 12, 13 ya Rasulullah, yakni belum genap 15 tahun. Maka Rasul alaihi salatu wasallam suruh mereka pulang, yakni jihad bagi seorang laki-laki dikerjakan ketika usianya telah genap 15 tahun. Rasul perintahkan kepada anak-anak kecil ini untuk pulang. Imam Ibnu Sa'ad dalam Tabaqat menceritakan bahwasanya sebagian anak kecil yang diperintahkan pulang oleh Rasul tersebut kemudian meminta Rasul untuk melihat kebalik sarungnya. Apa? Untuk menunjukkan apa? Bahwasanya mereka sudah besar, ini dia, lihat ini. Kemaluan saya sudah besar gitu maksudnya. Karena mereka tetap ingin ikut berperang, berjihad bersama Rasul alaihi salatu wassalam. Sebagian anak-anak kecil itu menghasut bapaknya untuk membawa mereka diam-diam ke medan perang Uhud. Tapi kemudian Rasul alaihi salatu wasallam memerintahkan mereka untuk pulang. Dan sudah barang tentu orang tua yang mengetahui anak-anaknya diperintahkan untuk pulang tidak berani kemudian secara diam-diam mengajak anak-anaknya. Maka menjadi kesedihan yang luar biasa atas anak-anak kecil ini, diantaranya Abdullah bin Umar. Tapi pada tahun berikutnya, yakni tahun keempat menginjak tahun kelima Hijriyah, ketika kemudian ada perang Khandaq, maka Abdullah bin Umar mulai ikut bersama Rasul alaihi salatu wasallam ikut perang Khandaq. Jadi Abdullah bin Umar mulai ikut berperang ketika perang Khandaq yang terjadi antara tahun keempat atau 5 Hijriyah. Yakni Abdullah bin Umar tidak ikut serta pada perang Uhud, juga tidak ikut serta pada perang Badar. Sudah barang tentu Badar terjadi terlebih dahulu dibanding Uhud. Badar pada tahun kedua Hijriyah, sedangkan Uhud pada tahun ketiga. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, kalau kemudian kita mendengar keutamaan para sahabat yang ikut perang Badar, yang itu kemudian menjadi kesedihan tersendiri bagi anak-anak kecil dari kalangan sahabat ini, yakni mereka tidak memiliki keutamaan seperti itu. Karena keutamaan orang-orang yang ikut perang Badar ini sungguh sangat luar biasa.
ada seorang sahabat yang bernama Hatib bin Abi Balta'ah melakukan sebuah kekeliruan. Tidak perlu saya sebutkan kekeliruannya apa. Anda bisa jumpai kisah Hatib bin Abi Balta'ah ini dalam Sahih Muslim. Dia melakukan sebuah kekeliruan, kemudian Umar bin Khattab sebagaimana tabiat beliau mengatakan kepada Rasul, "Ya Rasulullah, izinkan aku untuk menghukum Hatib bin Abi Balta'ah ini." Maklum ya, sebagaimana kebiasaan tabiat Umar bin Khattab. "Ya Rasulullah, izinkan aku untuk menghukum Hatib bin Abi Balta'ah ini." Kejadian ini terjadi sekitar tahun 7 atau 8 Hijriah sebelum Fathul Makkah. Maka Hatib bin Abi Balta'ah diam menunggu keputusan Rasul atas permintaan Umar bin Khattab. Tapi apa kata Rasul kepada Umar bin Khattab? "Ya Umar, bukankah engkau telah mengetahui bahwasanya Rabb kita Azza wa Jalla telah berkata kepada ahli Badar, 'I'malu masyi'tum faqad ghafartu lakum.' Kerjakan apa yang hendak kalian kerjakan, karena sungguh telah saya ampuni dosa-dosa kalian." Artinya apa? Rasul tidak mengizinkan Umar bin Khattab untuk kemudian mengambil tindakan kepada Hatib bin Abi Balta'ah karena dia Ahlul Badar. Taib. Hadis-hadis tentang keutamaan Ahlul Badar itu sangat diketahui oleh anak-anak ini, di antaranya Abdullah bin Umar, dan itu menjadi kesedihan tersendiri bagi mereka, orang-orang yang tidak ikut serta pada perang Badar dari kalangan para sahabat. Tapi antum bisa lihat jemaah, Abu Hurairah masuk Islam sekitar tahun 6 atau 7 Hijriah, dan beliau adalah orang yang paling banyak meriwayatkan hadis dari sisi Rasul alaihi salatu wassalam. Abdullah bin Umar memang masuk Islam ketika masih ada di Mekah, akan tetapi tidak mengikuti perang Badar. Dia adalah orang kedua yang paling banyak meriwayatkan hadis dari sisi Rasul. Maka yang ingin saya sampaikan kepada Anda, bisa jadi kita terluput dari sebuah keutamaan, tapi kita harus mencari keutamaan-keutamaan yang mungkin terbuka di hadapan kita. Lihat ini para sahabat semisal Abu Hurairah, lihat sahabat semisal Abdullah bin Umar, yang mereka, yakni mereka berdua, mengetahui mereka tidak memiliki keutamaan ikut serta pada perang Badar, ikut serta pada perang Uhud, tapi mereka mengetahui bahwasanya pintu-pintu keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala sungguh sangat banyak. Maka mereka berusaha mencari pintu yang lain, sehingga sampai hari ini kita jumpai nama Abu Hurairah, nama Abdullah bin Umar, nama Abdullah bin Abbas senantiasa disebut-sebut oleh kaum muslimin dengan penyebutan yang sangat baik. Abdullah bin Umar, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi beliau, itu menjalani kehidupan dengan sangat indah. Beliau orang yang sangat zuhud terhadap dunia. Ketika di masa tuanya beliau wafat tahun 73 Hijriah pada usia 84 tahun. Ketika pada usia tuanya dia ditawari untuk menjadi menteri, ditawari untuk menjadi gubernur, dia tidak mau. Kemudian dinaikkan tawaran tersebut untuk menjadi menteri, dia juga tidak mau. Kemudian ya nggak ada lagi kan. Jabatan kan seperti itu ya. Yang menawari menjadi gubernur atau menteri ini kan ya sudah barang tentu kepala pemerintahan. Masa kepala pemerintahannya mengatakan kalau gitu kamu jadi kepala pemerintahan saya turun, kan nggak mungkin. Kepala pemerintahan ini kemudian bertanya kepada Abdullah bin Umar, apa yang kau inginkan wahai Ibnu Umar? Kepala pemerintahan ini, khalifah pada saat itu, mengetahui keutamaan Abdullah bin Umar, sahabat Rasul alaihi salatu wassalam, memuliakan sahabat-sahabat yang tersisa, ahli ilmu, makanya ditawari kedudukan jabatan.
Ya, ditawari kedudukan dan jabatan. Lalu apa yang kau inginkan wahai Abdullah bin Umar? Apa kata Abdullah bin Umar menjawab ucapan khalifah pada saat itu? Ketika ayahku menjadi khalifah, aku tidak pernah meminta jabatan kepada beliau. Lalu bagaimana engkau yang bukan ayahku menawarkan kepada diriku jabatan? Maka Abdullah bin Umar berlalu. Ketika ayahku menjadi khalifah, aku tidak pernah meminta jabatan kepada beliau. Lalu bagaimana engkau yang bukan siapa-siapa di hadapan diriku menawarkan jabatan dan aku terima? Kemudian dia berpaling. Ini bukan dalam arti kalau kemudian orang yang ahli ditawarkan jabatan harus menolak, tidak. Tapi inilah sikap yang dipilih oleh Abdullah bin Umar. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi beliau. Beliau zuhud terhadap dunia, hasil didikan gemblengan yang amat kuat dari sisi Umar bin Khattab. Umar bin Khattab mendidik anak-anaknya dengan gemblengan yang amat kuat. Maka Abdullah bin Umar sebagai salah seorang di antara anaknya itu terdidik di atas didikan Umar bin Khattab, zuhud terhadap dunia. Maka jemaah rahimani wa rahimakumullah, kita bahwasanya suatu saat Zubair bin Awam menangis ketika Umar bin Khattab berkhutbah di hadapan manusia. Umar berpikir di dalam benaknya, apa yang menyebabkan Zubair ini menangis? Perasaan khutbah saya biasa-biasa saja. Kemudian setelah dia selesai berkhutbah, Umar bin Khattab turun bertanya kepada Zubair, apa yang menyebabkan kau menangis wahai Zubair? Zubair terdiam. Umar penasaran, apa? Ya Amirul Mukminin, dunia ada di tangan engkau dari arah timur dan dari arah barat. Pada saat itu dia menjadi khalifah. Dan engkau lihat pakaianmu bertambal dengan 28 tambalan. Umar jadi khalifah, berkhutbah di hadapan manusia. Pada saat itu kekuasaannya sampai ke Turkistan. Karena pada saat Umar menjadi khalifah, ada seorang panglima yang bernama Qutaibah bin Muslim yang menginvasi daerah timur sampai di perbatasan tembok besar Cina. Maka bingunglah Qutaibah bin Muslim ini memperhatikan tembok besar Cina, bagaimana cara kita manjat ke arah sana. Diam mereka. Besar sekali temboknya, ya bingung gimana caranya kita manjat ini. Sampai di situ kekuasaan Umar bin Khattab, dia khalifah. Kata Zubair, pada bagian pada tubuhmu, yakni bajunya, terdiri dari 28 tambalan. Maka di atas akhlak dan tabiat Umar terbentuklah Abdullah bin Umar bin Khattab. Dan ketika Abdullah bin Umar bin Khattab ditanya, hadis apa yang paling engkau sukai, yang engkau riwayatkan dari sisi Rasul alaihi salatu wassalam, beliau ketika ditanya itu, beliau menjawab, yang paling aku sukai, hadis yang aku riwayatkan dari sisi Rasul adalah hadis kun fid dunya ka'annaka gharib au abiris sabil. Jadilah engkau di dunia sebagai orang asing atau seakan-akan penyeberang jalan. Itu hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar, semoga Allah Subhanahu wa taala meridai beliau, wafat tahun 73 Hijriah pada usia 84 tahun dan dimakamkan di Mekah. Iya. Beliau mengatakan, saya mendengar Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, bunya Islamu ala khamsin. Islam, bangunan Islam tegak di atas 5 perkara. Ketika Rasul mengatakan bunya Islamu ala khamsin, bangunan Islam tegak di atas 5 perkara, maka yang pertama, ini adalah kebagusan cara Rasul alaihi salatu wasallam mengajar umatnya. Yakni apa? Beliau berusaha untuk mendekatkan sesuatu yang abstrak dengan sebuah objek yang nyata. Maksudnya apa? Bangunan Islam tegak di atas 5 perkara, seakan-akan Islam diumpamakan sebagai sebuah bangunan
dan bangunan tersebut tegak di atas 5 perkara, maka 5 perkara ini adalah asasnya, yakni pondasinya. Kan begitu. Ini kebagusan cara Rasul alaihi salatu wassalam di dalam mengajar para sahabat, di dalam mendidik para sahabat, yakni terkadang beliau memberikan percontohan dengan tujuan untuk mendekatkan pemahaman. Kalau Islam yang utuh ini dianggap sebagai suatu rumah, maka dia akan tegak di atas 5 perkara, yakni 5 pondasi tersebut. Ketika Rasul mengatakan bangunan Islam tegak di atas 5 perkara, inilah yang kemudian diistilahkan oleh sebagian ulama dengan rukun Islam. Kalau kita kemudian merujuk kepada istilah rukun dan maknanya, kita sama-sama mengetahui bahwasanya sesuatu disebut sebagai rukun berarti dia adalah perkara yang amat penting, yang apabila hal tersebut tidak ada, maka tidak ada apa yang berada di dalamnya. Maksudnya apa? Ketika misalnya seseorang menyebutkan di antara rukun sholat adalah membaca Al-Fatihah, maka ketika seseorang tidak membaca Al-Fatihah, tidak sah sholatnya, tidak ada sholat, tidak sah sholatnya. Betul? Ini yang dimaksud dengan rukun. Keberadaan sesuatu tersebut menjadikan sesuatu itu sah, ketidakadaannya menjadikan sesuatu tersebut tidak ada, yakni tidak sah. Rukun Islam ada 5. Berarti kalau kemudian kita masukkan ke dalam definisi rukun, berarti 5-5-nya ini mesti ada bagi seseorang yang mendakwahkan dan mengaku dirinya adalah seorang muslim. Kan begitu. Akan tetapi di sana ada khilaf di antara para ulama. Ketika mereka bersepakat bahwasanya seseorang muslim harus kemudian dia bersyahadat, kapan dia tidak bersyahadat maka tidak bisa disebut sebagai seorang muslim. Kemudian mereka berbeda pendapat tentang sholat. Apakah seseorang yang tidak sholat ini dalam keadaan masih meyakini kewajiban sholat, masih layakkah disebut sebagai seorang muslim? Mereka berbeda pendapat di dalam masalah ini. Bersamaan dengan itu sisa 3 yang lain juga terjadi perbedaan pendapat di dalamnya. Maksudnya apa? Ketika seseorang tidak bersyahadat, jelas dia bukan seorang muslim. Ketika seseorang tidak sholat, apakah dia muslim atau tidak? Ada khilaf di antara para ulama dalam masalah ini, dengan khilaf yang sengit dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Akan tetapi pada 3 yang sisa, ketika seseorang tidak berzakat, tidak puasa, tidak haji, maka di sana ada khilaf, tetapi tidak sesengit khilaf ketika seseorang tidak sholat. Maka yang ingin saya sampaikan kepada Anda, kalau kita merujuk kepada makna rukun, keberadaan sesuatu tersebut, rukun itu tadi telah kita sebutkan. Yang namanya rukun adalah keberadaannya menjadikan sesuatu tersebut sah, ketidakadaannya menjadikan sesuatu itu tidak ada, yakni tidak sah. Maka kalau disebut rukun Islam syahadat, betul. Rukun Islam sholat, maka ketidakadaan sholat menjadikan seorang itu muslim atau tidak? Khilaf. Lalu bagaimana dengan yang 3? Di sana juga ada khilaf. Betul ya? Maka apa? Maka yang ingin saya sampaikan kepada Anda, istilah rukun, syarat, wajib, fardu ataupun yang semisalnya itu tidak bisa dan tidak boleh kita terima langsung secara bulat-bulat.
harus juga kita perhatikan kepada penafsiran ulama di dalamnya. Kan begitu? Kalau dikatakan misalnya rukun sholat adalah membaca Al-Fatihah, dia tidak membaca Al-Fatihah tidak sah sholatnya, betul. Iya toh? Tapi kalau dikatakan rukun Islam adalah haji, kalau dia tidak haji tidak layak disebut sebagai seorang muslim. Nah, kan di sana ada khilaf. Maka yang ingin saya sampaikan kepada Anda, ketika seseorang mengatakan rukun, dia tidak boleh kemudian secara serampangan mempergunakannya. Maklum ini, ya. Dia harus kemudian kembali kepada ucapan para ulama di dalam memerinci perkara tersebut. Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan bunya Islamu ala khamsin, 5 pokok landasan Islam. Islam tegak di atas 5 perkara ini. Syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammad abduhu wa rasuluhu. Syahadat la ilaha illallah dan Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Hamba dan rasulnya. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, ini tidak kita hitung 2, ini 1. Ya, persaksian kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb yang berhak diibadahi dengan sebenar-benarnya peribadatan. Ini tidak bisa dipisahkan dengan bahwasanya meyakini Muhammad alaihi salatu wassalam sebagai hamba dan rasulnya. Jadi ini tidak bisa dan tidak boleh dihitung 2. Makanya para ulama terkadang mengatakan kalimat syahadat la ilaha illallah, padahal kita sama-sama mengetahui kalimat syahadat bukan la ilaha illallah, tetapi apa? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tetapi ya, ketika disebut kalimat syahadat la ilaha illallah, itu terkandung di dalamnya juga syahadat kepada Rasul alaihi salatu wassalam, yakni Muhammad Rasulullah. Iya. Lalu apa yang dimaksud dengan syahadat? Ketahuilah bahwasanya syahadat itu sumber katanya adalah syahida yashudu syuhudan syahadatan. Jadi kalau kemudian kita masuk kepada pembahasan apa yang dimaksud dengan syahadat, syahadat itu terdiri dari, terambil dari kata syahida yashudu syuhudan syahadatan. Yakni apa? Kata Imam Ibnu Manzur rahimahullahu ta'ala, sesuatu disebut sebagai syahida syuhuda syahadatan yashhadu iza alima zalika biqalbihi fa akhbara bihi bilisanihi wa a'lama bihi ghairahu. Kata Imam Ibnu Manzur, sesuatu disebut sebagai syahadat apabila kemudian dia diyakini di dalam hati. Alimi zalika biqalbihi fa akhbara bihi bilisanihi, dan dikhabarkan atau diucapkan dengan lisannya, wa a'lama bihi ghairahu, dan dia umumkan kepada orang-orang yang selain dirinya. Ini yang namanya syahadat, kata Imam Ibnu Manzur. Syahadat adalah dia meyakini di dalam hati, dia ucapkan lewat lisan, dia ungkapkan di hadapan manusia. Makanya jamaah rahimani wa rahimakumullah, kata para ulama semisal Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala, dalam keadaan tidak memiliki uzur, la takuna syahadata hata yajtami fiha hadza salasin hazihi salasi. Kata Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala, dalam keadaan seseorang tidak memiliki uzur, maka tidak dikatakan sebagai syahadat kecuali dirinya mengumpulkan 3 perkara ini, yakni dia meyakini di dalam hati dan itu mesti wajib hukumnya, kemudian dia mengucapkan secara lisan
dan dia mengumumkan kepada manusia. Dalam makna apa? Dia memberitahu kepada manusia. Kalau dalam keadaan tidak memiliki uzur, harus terkumpul 3 hal ini. Kecuali dia memiliki uzur, semisal dia bisu. Bagaimana caranya kalau orang bisu mengucapkan kalimat syahadat? Maka mungkin bisa diwakili dengan tulisan atau isyarat. Kan begitu. Ya? Bisa diwakili dengan tulisan atau bisa diwakili dengan isyarat yang menunjukkan dia bersyahadat. Dan isyarat itu diterima bagi seseorang yang tidak mampu mengucapkan suatu ucapan, atau dia tidak ketemu ucapan yang tepat, atau mungkin kemudian dia tidak sanggup mengucapkan kalimat tersebut, isyarat diterima. Makanya ketika Rasul alaihi salatu wassalam bertanya kepada seorang budak perempuan, "Aina Allah?" Budak perempuan ini mengisyaratkan ke arah langit. Betul? Dan ini diterima oleh Rasul. Ketika budak perempuan ditanya oleh Rasul, "Di mana Allah?" Budak perempuan ini mengisyaratkan ke arah langit. Dan begitu. Jadi ini diterima oleh Rasul alaihi salatu wassalam, isyarat itu diterima. Ya. Dan dia wajib kemudian mengikrarkannya di hadapan manusia. Mengikrarkan di hadapan manusia ini terkhusus apabila kemudian dia baru masuk ke dalam agama Islam. Kalau dia sudah muslim dari keturunan, maka mengikrarkannya dalam bentuk amaliyah, jelas sudah barang tentu. Tadi telah kita katakan bahwasanya seseorang yang tidak memiliki uzur wajib terkumpul atas dirinya 3 hal ini. Tapi kalau dia memiliki uzur, misal tidak sanggup bicara, dia boleh dengan tulisan atau isyarat. Atau dia sanggup bicara, tetapi kemudian kalau dia mengumumkan keislamannya akan terjadi madarat yang besar atas dirinya. Misalnya Najasyi. Betul? Najasyi muslim, tapi seluruh kaumnya tidak ada yang mengetahui dia muslim. Yang mengetahui dia muslim adalah Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Azza wa Jalla kabarkan kepada Rasul. Yang ketika Najasyi mati, Rasul mengatakan, telah wafat salah seorang di antara sahabat kalian di negeri yang jauh di sana, maka mari kita tegakkan sholat untuknya, sholat gaib. Kan begitu. Karena tidak ada orang yang mengetahui keislaman Najasyi di daerahnya, karena Najasyi menyembunyikan keislamannya. Apakah pada hari ini kemudian ada orang-orang yang mungkin dia boleh menyembunyikan keislamannya? Mungkin saja. Di daerah-daerah yang kemudian dia baru masuk ke dalam agama Islam, sedangkan daerah-daerah tersebut tidak kondusif ketika dia menampakkan keislaman, boleh dia menyembunyikan keislamannya. Akan tetapi sudah barang tentu yang lebih utama dia hijrah ke negeri kaum muslimin. Maklum itu ya. Nah, jemaah rahimani wa rahimakumullah, perhatikan ucapan Imam Ibnu Manzur tadi, ya, bahwasanya tidak dikatakan sebagai syahadat kecuali iza alimi zalika biqalbihi fa akhbara bihi bilisani wa a'lama bihi ghairahu, yakni dia mengilmui di dalam hatinya, yakni meyakini di dalam hatinya dan mengungkapkan dengan lisannya, dan dia mengumumkan kepada orang selain dirinya. Syahadat kepada Rasul, kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan mungkin menjadi sempurna kecuali terkumpul padanya 2 hal. Karena syahadat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kalimat la ilaha illallah yang di dalamnya ada 2 hal, nafi dan isbat, yakni menafikan seluruh sesembahan yang disembah selain Allah, dan isbat yakni menetapkan bahwasanya ibadah harus ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala saja.
Kan begitu? Syahadat kepada Allah Subhanahu wa taala la ilaha illallah tidak akan mungkin menjadi sempurna kecuali di dalamnya terkumpul dua hal. Yang pertama nafyun, yang kedua isbatun. Penafian yakni menafikan seluruh peribadatan kepada selain Allah, dan isbat yakni menetapkan peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Dua hal ini harus terkumpul. Dari mana kemudian di sana ada rukun nafi dan isbat? La ilaha nafi, illallah isbat. Tidak ada ilah, itu penafian. Yang berhak diibadahi kecuali Allah, itu isbat. Jadi kalau ada seseorang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan suatu saat beribadah kepada sesuatu selain Allah, maka tidak benar persaksian dia terhadap kalimat la ilaha illallah. Harus terkumpul dua hal ini. Makanya para ulama ketika kemudian menafsirkan kalimat la ilaha illallah bukan la rabb illallah, tetapi la ma'buda bihaqqin illallah. La ma'buda, tidak ada yang layak untuk disembah illallah, kecuali Allah. Ini mengumpulkan rukun nafi dan rukun isbat di dalam kalimat la ilaha illallah. Adapun Muhammad Rasulullah, maka tidak akan jadi sempurna persaksian seseorang bahwasanya Muhammad adalah Rasulnya, yakni Rasul Allah, kecuali terkumpul padanya empat hal. Yang pertama tasdikuhu fima akhbar, membenarkan kabar-kabar yang beliau sampaikan. Semustahil apapun di benak kita, setidak masuk akal sebagaimanapun di benak kita, wajib kita benarkan kalau itu bersumber dari sisi Rasul. Makanya Abdullah bin Mas'ud ketika kemudian menyebutkan hadis tentang proses penciptaan manusia, yang proses penciptaan manusia ini sesuatu yang sangat-sangat sulit untuk dicerna oleh akal. Betul? Yang kata Rasul, inna ahadakum yajma'u fi batni urmihi arba'ina yawma nutfah thumma yakunu mudghatan misla zalik thumma yakunu alaqatan misla zalik summa yursalu malaku fayanfu fihi ruh, dan seterusnya. Ini perkara yang sulit untuk dicerna oleh otak manusia. Betul? Itu kan sabda Rasul ya. Sesungguhnya kalian dikumpulkan di dalam, sesungguhnya proses penciptaan kalian dikumpulkan di perut ibu kalian 40 hari berupa nutfah, 40 hari berupa mudghah, 40 hari berupa alaqah. Kemudian diutus kepadanya malaikat. Ini kan sesuatu yang sulit untuk dicerna oleh akal, bukankah sedemikian? Makanya Abdullah bin Mas'ud di awal mengatakan akhbarana Rasul alaihi salatu wassalam wa huwa as-sadiqul masduq, telah mengkhabarkan kepada kami Rasul dan dia adalah as-sadiq al-masduq, yang benar lagi juga yang dibenarkan. Ucapan itu ucapan Abdullah bin Mas'ud yang menunjukkan sikap sahabat, orang-orang terbaik dari umat ini. Mereka adalah tasdikuhu fima akhbar, membenarkan kabar-kabar yang datang dari sisi Rasul alaihi salatu wassalam, walaupun kayaknya nggak masuk akal di benak kita. Tapi kita benarkan kalau itu semua bersumber dari sisi Rasul alaihi salatu wassalam. Azan ini? Azan?
Baik, insyaallah taala nanti pada salat Isya kembali kita lanjutkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salah, qad qamatis salah.
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. صلوا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. lurus dan dapatkan mushafnya. Allahu Akbar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan kita bahwasanya syahadat kepada Rasul alaihi salatu wassalam tidak akan mungkin menjadi sempurna kecuali seseorang, yakni seorang muslim, mengumpulkan 4 hal di dalamnya. Hal yang pertama, tasdiquhu fima akhbar, membenarkan kabar-kabar yang datang dari sisi Rasul alaihi salatu wassalam. Adapun yang kedua, ta'atuhu fima amar, taat kepada perintah-perintah beliau, taat kepada perintah-perintah yang beliau perintahkan kepada kita. Makanya pada kesempatan yang lain Rasul alaihi salatu wasallam pernah mengatakan, wa iza amartukum bihi, apabila kalian aku perintahkan terhadap sesuatu, maka kerjakanlah semampu kalian. Taat kepada perintah Rasul alaihi salatu wassalam, baik yang kita ketahui hikmahnya, juga yang tidak kita ketahui hikmahnya. Kemudian yang ketiga, wa ijtinabun naha anha wa hazzajar, meninggalkan apa yang Rasul alaihi salatu wassalam larang. Apa yang Rasul alaihi salatu wassalam larang, bahkan apa yang Allah dan Rasulnya larang, itu pasti di dalamnya ada sebuah bentuk-bentuk kemadaratan. Baik kemadaratan tersebut kita ketahui, atau kemadaratan tersebut belum mampu kita ketahui. Makanya Rasul alaihi salatu wassalam beliau bersabda, wa iza nahaitukum anhu fajtanibuhu, apabila kalian aku perintahkan untuk meninggalkan sesuatu, maka jauhilah. Karena kata para ulama, perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala maupun Rasulnya, kalau tidak mendatangkan maslahat murni, atau kemudian juga akan mendatangkan maslahat yang lebih besar, walaupun kemudian di sana mungkin mengandung mafsadat, tapi mafsadatnya kecil dibanding maslahat yang besar atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala maupun Rasulnya. Begitu juga larangan dari sisi Allah dan Rasulnya, pasti larangan tersebut apabila dikerjakan mendatangkan madarat, baik madarat murni atau madaratnya lebih besar daripada maslahatnya. Bisa jadi yang dilarang Rasul ada maslahatnya, tetapi kecil, tidak sebanding dengan madaratnya. Maka jangan sekali-kali ada orang beralasan dengan, oh ini kan baik, padahal kemudian dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Ini kan baik, betul ada kebaikan, tapi ketika Allah dan Rasulnya melarang, maka keburukannya lebih besar daripada kebaikan. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya perintahkan, wah perintah ini ada madaratnya, betul ada madaratnya, tapi maslahatnya lebih besar daripada madaratnya. Karena kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, perintah dan larangan yang bersumber dari Allah dan Rasulnya tidak lain dan tidak bukan supaya atau tujuan, tidak lain dan tidak bukan hakikatnya adalah upaya untuk mendatangkan maslahat murni atau maslahat yang lebih besar, atau upaya untuk meninggalkan mafsadat murni atau mafsadat yang lebih besar. Maka Rasul mengatakan, apabila aku perintahkan untuk kalian meninggalkan sesuatu, fajtanibuhu, tinggalkanlah. Kemudian yang keempat,
La yu'badullahu illa bimasyara, tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan apa yang beliau syariatkan. Karena Rasul kita mengatakan, man ahdatsa fi amrina haza ma laysa minhu fahuwa raddun. Siapa yang mengada-ada di dalam perkara agama ini yang tidak pernah aku perintahkan, maka dia tertolak. Maka tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan apa yang pernah beliau syariatkan. Tidak beribadah dengan sesuatu yang tidak pernah beliau syariatkan. Kesempurnaan 4 perkara ini apabila terkumpul pada diri seorang muslim, maka dia telah bersyahadat kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Kurang salah satunya dalam bentuk yang minimal, maka cacat syahadatnya kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Rukun Islam yang pertama adalah 2 kalimat syahadat, kalimat tauhid. Kemudian Rasul kita mengatakan wa iqamis shalah. Beliau mengatakan iqamis shalah, menegakkan salat, bukan mengerjakan salat. Di dalam Al-Quranul Karim, kalau Anda perhatikan, lafaz perintah mengerjakan sholat tidak pernah mengerjakan sholat, tetapi senantiasa datang dalam lafaz aqama, aqimi, iqam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan aqimi sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa aqimu sholata wa atuz zakata. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan allazina yuqimuna sholata. Selalu datang dalam lafaz menegakkan, 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 bukan mengerjakan. Karena jelas ada beda antara orang yang menegakkan dengan mengerjakan. Mengerjakan bisa jadi dia mengerjakannya tidak sempurna, bahkan tidak sah, hanya mengerjakan saja. Tapi kalau menegakkan sholat, dia mendatangkan bentuk sholat tersebut secara sempurna, mulai dari kekhusyuannya, niatnya, rukunnya, syaratnya, sunnatnya. Dia datangkan sholat tersebut secara bentuk yang paling bagus. Seseorang setelah dia selesai sholat, dia datang kepada Rasul alaihi salatu wassalam sambil mengucapkan Assalamualaikum. Maka Rasul mengatakan setelah menjawab salam orang tersebut, Sholli fa innaka lam tusolli. Sholat, karena sesungguhnya engkau belum sholat. Padahal orang ini sholat, Rasul lihat. Orang ini kemudian mengulangi sholatnya dan Rasul lihat orang itu sholat. Kemudian dia datang kepada Rasul alaihi salatu wassalam mengucapkan Assalamualaikum. Rasul menjawab salamnya, Waalaikumsalam. Irji fasalli fa innaka lam tusolli. Sholat, balik engkau, kerjakan sholat karena sesungguhnya engkau belum sholat. Orang ini mengulangi yang ketiga kalinya. Setelah selesai dia mengucapkan salam, Assalamualaikum. Rasul menjawab, Waalaikumsalam. Irji fasalli fa innaka lam tusolli. Balik, kerjakan sholat karena sesungguhnya engkau belum sholat. Orang ini sudah sholat, Rasul lihat, bahkan mengulanginya sampai 3 kali. Rasul perintahkan dia untuk sholat kembali. Orang ini mengatakan, ya Rasulullah, saya tidak mampu sholat kecuali apa yang engkau lihat tadi. Berarti orang ini sudah mengerjakan sholat? Sudah, tapi belum menegakkan sholat. Yang kemudian Rasul katakan, iza uqimas sholah
fa'asbigul wudu, summa qama ilal qiblah fakabbir, dan seterusnya. Apabila datang waktu sholat, perbaiki wudu, berdirilah menghadap kiblat, bertakbirlah, dan seterusnya. Rasul ajarkan orang ini dengan tata cara sholat yang paling bagusnya. Karena kenapa jemaah rahimani wa rahimakumullah, sholat yang kemudian asal-asalan dikerjakan mustahil kemudian bisa menjadikan seseorang dengan sebab sholatnya sudah barang tentu atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala tercegah dari perbuatan keji dan munkar. Maka kalau kemudian dikatakan, oh Indonesia ini mayoritas muslim, orang-orangnya sholat, tapi kenapa perbuatan keji dan munkar bertebaran di mana-mana? Jawabannya, mereka baru dalam tingkatan mengerjakan sholat, bukan menegakkan sholat. Karena kata Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah di dalam Al-Quranul Karim, perintah mengerjakan sholat bukan kerjakan sholat, akan tetapi tegakkan sholat senantiasa seperti itu. Wa iqamis sholah wa ita'iz zakah, aqimis sholata liduluki syamsi, dan seterusnya. Wa yuqimunas sholata, dan seterusnya. Yang kata Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah, sholat yang ditegakkan inilah yang bisa dengan sebab itu atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan munkar. Lihat, kalau Anda perhatikan lafaz inna sholata tanha anil fakhsya'i wal munkar, betul? Itu yang kita hafal ya ayatnya. Kalau Anda lihat lafaz ayat tersebut sebelumnya, apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Wa aqimi sholata inna sholata tanha anil fakhsya'i wal munkar. Lihat deh ayat depannya. Itu Al-Ankabut ayat ke-45. Inna sholata tanha anil fakhsya'i wal munkar. Begitu. Sesungguhnya sholat bisa mencegah seseorang dari mengerjakan perbuatan keji dan munkar. Kapan? Kalau dia menegakkan sholat sebagaimana yang ada di awal ayat tadi. Wa aqimis sholat inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Itu kata Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Taib jemaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan wa itaiz zakah, mengeluarkan zakat. Mengeluarkan zakat yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim, zakat fitrah dan zakat mal. Itu zakat yang wajib. Makanya jemaah rahimani wa rahimakumullah, kalau Anda perhatikan firman Allah Subhanahu wa ta'ala terkait masalah perintah untuk mengambil zakat mal, itu di dalam surat apa? Perintah untuk mengambil zakat mal itu pakai lafadz sodakoh. Surat apa? Kalau saya nggak salah At-Taubah, sebentar. Betul, At-Taubah ayat 103. At-Taubah ayat 103. Itu lafadznya sedekah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khuz min amwalihim sedekah." Ambil dari harta-harta mereka sedekah. Ini perintah untuk mengambil zakat mal. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan khuz min amwalihim shadaqah. Makanya jemaah, shadaqah itu ada yang wajib. Shadaqah yang wajib itu dapat istilah baru zakat.
Sodakoh yang sunnah dapat istilah baru infak. Kadang-kadang ada orang yang bertanya, Ustadz, beda zakat, infak, sodakoh apa? Begitu ya? Zakat, infak, sodakoh apa? Kita nggak usah pusing lah sama istilah-istilah seperti itu. Kadang-kadang kita ini disibukkan dengan memikirkan makna-makna dari istilah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, khus min amwalihim shadaqah, atau ayat 103. Ayat ini berbicara tentang perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya agar Rasul mengambil harta-harta manusia, yakni mengambil zakat mal dari sisi mereka. Allah Subhanahu wa taala mempergunakan lafadz shadaqah. Dan kita sama-sama tahu zakat mal hukumnya wajib. Maka para ulama kemudian mengatakan sodakoh yang wajib itu dapat istilah baru zakat. Sodakoh yang sunat dapat istilah baru infak. Kenapa sodakoh yang wajib dapat istilah baru zakat? Karena di dalam At-Taubah ayat ke-103 tadi, khus min amwalihim shadaqah tutohiruhum wa tuzakihim biha, yang dengan sodakoh tersebut bisa membersihkan dan mensucikan mereka. Berarti sodakohnya bisa mensucikan mereka. Dapat istilah baru, sodakoh yang wajib bisa mensucikan, yakni zakat. Begitu ya, itu istilah-istilah yang muncul dari sisi para ulama. Maka terkadang lafadz zakat disebutnya, terkadang zakat disebut sodakoh, kan begitu. Infak juga ada yang wajib, yakni berinfak kepada keluarga, seperti yang telah kita bahas dalam hadis Sa'ad bin Abi Waqqas. Iya toh? Infak ada yang wajib, yakni berinfak untuk keluarga yang kita tanggung, sebagaimana yang pernah kita bahas di hadis Sa'ad bin Abi Waqqas di masjid ini juga. Wa itaiz zakah, mengeluarkan zakat. Zakat dikeluarkan apabila kemudian terpenuhi dua syarat. Syarat yang pertama, terdapat nisab yang mencukupi atau bahkan lebih. Syarat yang kedua, telah terkumpul nisab tersebut selama 1 haul, yakni perputaran 1 tahun Hijriyah. Begitu ya. Dan di sana ada pembicaraan, bolehkah kemudian mempercepat pengeluaran zakat, terutama zakat mal. Ada pembicaraan di sana ya. Kemudian Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan, wa hajjil bait, dan haji ke Baitullah. Kalau kita mengikuti riwayat Imam Muslim, haji ke Baitullah. Kalau mengikuti riwayat Imam Bukhari, berpuasa di bulan Ramadan. Ya. Tidak ada madarat mana yang didahulukan, antara haji atau puasa, karena dua-duanya bersumber dari riwayat yang sahih. Haji ke Baitullah dan puasa di bulan Ramadan. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, tadi telah saya isyaratkan di awal sebelum kita mengerjakan sholat, yakni Isya, bahwasanya para ulama bersepakat seseorang yang meninggalkan syahadat tidak bisa disebut sebagai seorang muslim. Lalu bagaimana seseorang yang meninggalkan sholat? Maka seseorang yang meninggalkan sholat dalam keadaan dia masih meyakini kewajiban sholat, khilaf ulama di dalam menyikapinya. Jumhur salaf berpendapat kufurnya seseorang yang meninggalkan sholat walaupun masih meyakini kewajiban sholat. Karena Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, al-faslu bainana wa baina ahli kitab as-shalah. Faman taraka as-salat faqad kafara. Pemisah yang memisahkan antara kita dengan ahli kitab adalah salat.
Sebagian ulama ada yang mengatakan al-faslu di sana adalah maknanya al-farku. Fasal itu pemisah antara satu dengan yang lain. Pasal baru berarti pembicaraannya telah berbeda dari fasal sebelumnya, begitu? Rasul mengatakan al-faslu, fasal, yakni yang memisah. Kata Imam Nawawi, yang dimaksud dengan al-faslu di sana adalah al-farku. Yang memisahkan antara kita dengan ahli kitab adalah salat. Rasul mengatakan faman taraka salata faqad kafara. Siapa yang meninggalkan salat maka telah kufur. Hadis riwayat Imam Muslim. Bahkan dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah Subhanahu wa taala meridai beliau, hadisnya panjang. Di tengah hadis tersebut Rasul mengatakan, Ra'sul Islam wa umuduhu as-salah. Ra'sul Islam jihad wa umuduhu as-salah. Puncak Islam adalah jihad, sedangkan tiangnya adalah salat. Kalau as-salatu imanuddin itu riwayatnya lemah. Yang benar wa umuduhu as-salah. Baik. Ya. Dan tiangnya adalah salat. Para ulama semisal Imam Al-Marwazi, ada juga yang menyebut Al-Maruzi. Jadi ada yang membaca Al-Marwazi, ada yang membaca Al-Maruzi. Orang-orang yang bernisbat kepada Marwa, daerah namanya Marwa, ya, Asia Tengah. Imam Al-Marwazi atau Imam Al-Maruzi mengatakan dalam kitab beliau Ta'zim Qadri Shalah, menjelaskan tentang keutamaan salat, keagungan salat. Yang dimaksud wa umuduhu as-shalah, tiangnya adalah salat. Sebagaimana bangunan dia pasti memiliki tiang yang menyangganya. Kalau tiangnya tidak ada maka akan runtuh bangunan tersebut. Ini isyarat dari sisi Rasul, seseorang yang tidak salat tidak muslim. Tapi ini khilaf diantara para ulama. Mazhab yang dipegang oleh Imam Ahmad, orang yang meninggalkan sholat dalam keadaan masih meyakini kewajiban sholat, dia kufur. Mazhab yang dipegang oleh Imam Syafi'i, orang yang meninggalkan sholat dalam keadaan meyakini kewajiban sholat, diperintahkan untuk sholat. Iya. Kalau dia mau sholat, dia tidak kufur. Kalau dia tidak mau sholat, kemudian dikhabarkan kepada dia, kalau Anda tidak sholat, Anda diberikan pilihan, sholat atau hukuman mati. Kalau dia memilih hukuman mati, maka itu menunjukkan dia lebih ridho mati daripada mengerjakan sholat, kekufuran di dalam hatinya. Baik. Adapun yang tiga, yakni apa? Zakat, haji ataupun puasa Ramadan, maka sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi, ada khilaf di dalamnya sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Al-Muzanni. Tapi pendapat yang kuat bahwasanya seseorang yang meninggalkan salah satu dari tiga rukun Islam, yakni puasa, haji atau zakat, dalam keadaan meyakini akan kewajibannya, tidak dikufurkan. Tapi jelas dia terjatuh kepada dosa yang sangat besar. Bahkan kemudian Imam Al-Muzani dalam i'tiqadnya mengatakan, apabila suatu kaum bersepakat untuk tidak mengerjakan puasa, tidak mengerjakan haji, tidak membayar zakat, maka kaum tersebut boleh diperangi. Sebagaimana ijtihad yang dipilih oleh Abu Bakar untuk memerangi orang yang meninggalkan, kaum yang bersepakat untuk meninggalkan membayar zakat. Maka jemaah rahimani wa rahimakumullah, ya, maka dari hadis ini mungkin kita bisa mengambil beberapa pelajaran dari pelajaran-pelajaran yang telah kita sebutkan tadi. Ya, mungkin bisa kita tambah beberapa hal, bahwasanya kedudukan hadis ini adalah hadis yang sangat agung.
Hadis ini adalah hadis yang sangat agung di sisi para ulama. Sampai-sampai Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala mengatakan hadis ini adalah hadis yang sangat agung, asas dari agama Islam. Ya. Kemudian faedah atau yang bisa kita tambahkan dari hadis ini, bahwasanya hadis ini menunjukkan kepada kita pentingnya sholat dan kedudukannya yang sangat tinggi di dalam syariat Islam. Bahkan dia dimasukkan kepada salah satu di antara rukun Islam. Hadis ini juga menunjukkan kepada kita, ya, wajib mengeluarkan zakat fitrah ataupun zakat mal. Hadis ini juga menunjukkan kepada kita wajib mengerjakan puasa Ramadan. Hadis ini juga menunjukkan kepada kita wajibnya mengerjakan haji. Dalam riwayat yang lain dari sahabat Abdullah bin Abbas, hajjil baiti man istata'a minkum sabilah. Engkau berhaji ke Baitullah atas siapa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kemampuan untuk berjalan kepadanya. Allahu a'lam bissawab. Taib, mungkin ada yang mau ditanya, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan rukun Islam dan rukun sholat, Ustaz, mengenai bersyahadat, apakah kalau orang ini meninggalkan syahadat atau tidak bersyahadat, maka orang ini dihukumi dia bukan Islam? Terus yang kedua, pergi haji, orang ini dikatakan mampu, tetapi dia tidak mau pergi haji, apakah orang ini bisa dihukumi Islamnya tidak sempurna? Kemudian rukun sholat. Nah, mengenai rukun sholat ini, salah satu rukun sholat kalau ditinggalkan, apakah dia termasuk meninggalkan sholat? Contohnya surat Al-Fatihah, kalau tidak dibacakan surat Al-Fatihah maka tidak ada sholat baginya. Demikian Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu sesuatu yang mesti ada pada diri seorang muslim. Sesuatu yang mesti ada pada diri seorang muslim. Keberadaan syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ini bisa ditempuh lewat dua cara. Cara yang pertama, kalau kemudian dia yakni muslim, orang tersebut adalah memiliki orang tua muslim, maka sudah barang tentu keberadaan keislaman kedua orang tuanya akan menyebabkan anak yang terlahir dari sisi mereka juga sebagai seorang muslim. Karena Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan, kullu mauludun yuladu alal fitrah. Setiap anak dilahirkan di atas dasar fitrah. Kalau Anda memperhatikan ucapan Al-Hafidz Ibnu Hajar ketika menafsirkan apa yang dimaksud dengan fitrah, kata Ibnu Hajar, fitrah di sana adalah fitrah Islam. Setiap anak yang orang tuanya muslim, maka otomatis dia menjadi seorang muslim. Kemudian keadaan kedua, kalau dia tidak muslim dari awal, baik orang tuanya tidak beragama Islam atau dia na'udzubillah min zalik pernah menjadi muslim kemudian kufur, hendak masuk Islam kembali, maka dia wajib mentakrir, mengikrarkan kalimat syahadat. Wajib. Adapun kemudian kalau kedua orang tuanya muslim, maka dia sudah otomatis menjadi seorang muslim. Apabila semenjak kecil anak ini yang orang tuanya muslim sudah sholat misalnya, ya ikut-ikutan di belakang bapaknya, atau bahkan sudah mulai belajar cara membaca ayat-ayat di dalam sholat, juga membaca tasyahud. Bukankah dalam tasyahud ada lafaz asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah? Betul? Maka salah. Dan ini adalah pendapat yang sangat ngawur, yang mewajibkan syahadat bagi seorang muslim di hadapan guru-guru tertentu. Ada sebagian kelompok yang mewajibkan syahadat terhadap orang-orang yang berada di majelisnya sambil mengatakan, oh Anda ini Islamnya belum sah.
Loh, orang tua saya muslim. Ya, tapi engkau belum bersyahadat di hadapan kami. Ini fikrah khawarij, mengkafirkan kaum muslimin dan menganggap kaum muslimin tidak sah syahadatnya sampai mentakrir di hadapan gurunya. Memang gurunya siapa? Sehingga kalau saya menyebut kalimat syahadat di hadapan Anda tidak sah, misalnya gitu ya, baru sah di hadapan dia sebagai guru. Emang gurunya siapa? Dan kelompok ini ada. Begitu. Kemudian yang kedua tadi apa? Lupa saya. Seseorang yang meninggalkan haji, tadi telah saya sebutkan bahwasanya seseorang yang meninggalkan membayar zakat, meninggalkan puasa Ramadan, meninggalkan pergi haji, dalam keadaan dia sanggup mengerjakan itu semua, dipersisihkan oleh para ulama apakah statusnya kafir atau tidak. Telah saya isyaratkan tadi, jumhur ulama berpendapat tidak kafir. Akan tetapi kalau dia, yakni suatu kaum bersepakat untuk tidak mengerjakan salah satu dari tiga tadi, maka boleh bagi pemimpin kaum muslimin memeranginya, sebagaimana kemudian ijtihad yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq kepada orang-orang yang bersepakat untuk tidak mengeluarkan zakat. Begitu ya. Lalu ketika ada seseorang yang dia memiliki harta, dia tidak berhaji, apakah dia dengan sebab itu batal keislamannya atau cacat keislamannya? Kalau mengikuti pendapat jumhur, tidak batal keislamannya. Akan tetapi jelas ketika dia memiliki harta, dia menunda-nunda untuk berangkat haji, jelas ini alamat kelemahan keimanan yang ada pada dirinya. Karena apa? Seorang muslim seharusnya memiliki sifat bersegera di atas kebaikan, mengijabah panggilan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sesegera mungkin. Maka para sahabat kemudian ketika hadir di hadapan Rasul alaihi salatu wassalam, Rasul mengatakan, ini kesempatan pertama Rasul alaihi salatu wassalam mengucapkan di hadapan para sahabat dalam ucapan beliau yang menjadi landasan dasar akan kewajiban haji. Apa kata Rasul? Innallaha farada alaikumul hajj. Sesungguhnya pada hari ini Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan haji atas kalian. Ini kesempatan pertama Rasul ngomong. Itu di kesempatan, kalau saya tidak salah, sholat zuhur atau sholat asar, pokoknya di waktu siang lah. Rasul itu hampir jarang berkhutbah di waktu gelap. Ya, sebabnya macam-macam. Ya. Jadi waktunya apa? Pernah sih Rasul berkhutbah dari pagi sampai ketemu malam, itu pernah, tapi itu jarang gitu loh. Dari subuh sampai ketemu waktu sholat isya itu pernah Rasul berkhutbah, tapi itu jarang. Kalau Rasul berkhutbah menyampaikan nasihat kepada para sahabat itu biasanya di waktu siang. Maka Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan, innallaha farada alaikumul hajj. Sesungguhnya pada hari ini Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada kalian haji. Maka kemudian berteriak suara dari arah kejauhan. Kita tahu bahwasanya suara yang dari kejauhan ini menunjukkan dia tidak dekat dengan Rasul. Makanya dia perlu teriak. Sebabnya mungkin dia datang terlambat sehingga berada di saf yang paling belakang, begitu? Atau sebabnya macam-macam sebabnya, dia adalah orang yang tempat tinggalnya jauh dari kota Madinah, yakni mungkin di pinggiran. Apa kata orang tersebut, yang ini sahabat ini? Ya Rasulullah, amfikulis sannati, apakah setiap tahun? Coba Anda bayangkan ucapan sahabat ini, apakah setiap tahun? Itu menunjukkan apa? Semangatnya mereka untuk mengerjakan ibadah haji. Sahabat itu yang namanya tidak disebutkan siapa, tidak mengatakan ya Rasul, bisa gak diundur? Padahal perjalanan dari Madinah menuju ke Mekah, Anda tahu, pada saat itu tidak ada yang namanya kereta cepat, mobil yang ber-AC, yang harus ditempuh lewat perjalanan darat yang mungkin memakan waktu berhari-hari.
perjalanan darat berhari-hari. Kalau terus berjalan naik unta itu, kata Imam Ibnu Katsir, dari Mekah menuju ke Madinah, Madinah menuju Mekah, kalau tidak berhenti-henti itu 12 hari 12 malam. Kalau pakai kuda kan kuda ada capeknya, kuda itu memang cepat ngebut ya, tapi sebentar aja udah ngos-ngosan kuda. Unta itu keletak 12 hari 12 malam baru nyampe. Ini kalau nggak berhenti. Kita ini tinggal duduk gitu ya, naik pesawat 8 jam, naik bus berapa jam dari Mekah menuju ke Madinah. Kalau nggak punya duit lain masalah. Kalau punya duit, apa alasan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala kira-kira? Makanya kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, siapa yang tidak terbersit di dalam dirinya keinginan untuk haji dan berjihad di jalan Allah, maka hendaklah dia mati dalam keadaan sebagai pemeluk agama Majusi. Niatkan untuk haji, apalagi kita sekarang ini daftar sekarang berangkat 12 tahun, 13 tahun, 14 tahun. Ya bisa sih berangkat cepat, tapi juga deg-degan biayanya ya, hampir 200-300 juta. Niatkan haji. Banyak hal-hal yang gak penting, serius deh. Anak-anak muda kemudian mampu beli handphone yang harganya belasan juta. Padahal kalau kemudian handphone murah aja lah, yang cukup 1 juta aja. Sisanya selebihnya dia tabung untuk untuk daftar haji. Kemudian beralasan belum dipanggil. Menunggu siapa yang memanggil? Panggilan dari Allah Subhanahu wa taala itu ada dalam Al-Qur'anul Karim. Nabi Ibrahim alaihissalam ribuan tahun yang lalu telah memanggil. Apa? Nunggu siapa? Ada handphone terbaru keluar ya. Saya dengar katanya harganya itu sama dengan sebuah motor baru. Dan herannya banyak yang sudah mulai pesan di Indonesia ini. Barangnya belum ada sudah mulai pesan itu. Barangnya entah di mana, sudah mulai pesan. Tapi kemudian beralasan nggak punya duit untuk pergi haji. Na'udzubillah. Adapun yang ketiga, seseorang yang tidak membaca Al-Fatihah rukun di dalam sholat, apakah sholatnya sah? Misalnya begitu ya. Seseorang yang meninggalkan rukun di dalam sholat, apakah sholatnya sah? Maka jemaah rahimani wa rahimakumullah, terkait dengan Al-Fatihah khususnya, yang dia adalah rukun dari sholat, yang Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan la sholata liman lam yaqra umul kitab, tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah umul kitab. Maka para ulama berbeda pendapat di dalam masalah ini, khususnya bagi seorang makmum yang sholat di belakang imam, khususnya ketika imam tersebut membaca suaranya dikeluarkan jahar. Apakah imam yang membaca dengan suara yang keluar jahar, bacaan imam itu sudah termaksud bacaan makmum, atau makmum tetap disyariatkan untuk membaca Al-Fatihah di belakang imam yang mengeluarkan suara dalam membaca Al-Fatihah? Begitu. Jumhur ulama berpendapat bacaan imam cukup sebagai bacaan makmum, khususnya dalam sholat jahriyah. Tapi ada pendapat yang tidak bisa kita pandang dengan sebelah mata, yakni pendapat yang dikuatkan oleh Imam Syafi'i. Bahkan Imam Bukhari sampai buat sebuah kitab khusus. Jadi Imam Bukhari sampai buat kitab khusus di dalam menguatkan pendapat, baik dia sholat sendirian ataupun sholat berjamaah, baik dia imam ataukah dia makmum, sholatnya sirriyah atau jahriyah, kata Imam Bukhari dia tetap wajib membaca Al-Fatihah walaupun dia berada di belakang imam. Pendapat Imam Bukhari ini sesuai dengan pendapat Imam Syafi'i. Untuk menguatkan pendapatnya, Imam Bukhari buat sebuah buku yang sekarang dicetak kurang lebih hampir 700 halaman, yang beliau beri judul Juz'ul Qiraah Khalfa Imam, kewajiban membaca di belakang imam.
Dan saya condong kepada pendapat itu. Baik sholat sirriyah atau jahriyah, kita tetap wajib membaca Al-Fatihah di belakang imam. Dan saya menghargai perbedaan pendapat dalam masalah itu. Tapi saya mengikuti pendapat itu. Iya. Taib, ada lagi yang mau ditanya? Saya persilahkan. Ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terkait masalah Fatihah yang ini tata caranya apa ketika imam misalnya Bismillah terus Bismillahirrahmanirrahim Tidak. Atau setelah selesai baru ketika membaca surat pilihan baru membaca Al-Fatihah. Setelah imam selesai membaca Al-Fatihah, kita membaca Al-Fatihah. Itu pendapat yang saya condong kepadanya. Dan dia mengumpulkan dua hal sekaligus. Hal yang pertama mendengar bacaan imam, hal yang kedua membaca Al-Fatihah. Mungkin akan ada yang beralasan, loh, kalau ketika dia membaca Al-Fatihah di belakang imam dan imam sedang membaca suatu surat, berarti dia tidak mendengarkan bacaan imam dong? Jawabannya iya, karena sulit bagi seseorang baca sambil ngedenger. Betul? Sulit. Hampir nggak ada mungkin orang yang baca sambil ngedengar. Kalau dia baca, ya otomatis dia akan tersibukkan dengan bacaannya sehingga kurang konsentrasi di dalam mendengar. Kalau dia mendengar mau konsentrasi, maka konsekuensinya dia tidak mengucapkan, tidak membaca. Kan begitu? Lalu bagaimana dalam masalah ini? Nah, di dalam masalah ini terkumpullah dua keadaan sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Nawawi ketika menguatkan pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i, bahwasanya terkumpul dua keadaan. Keadaan pertama, sunnatnya mendengar bacaan imam. Kenapa saya katakan setelah imam membaca Al-Fatihah? Karena jemaah, bacaan ayat setelah Al-Fatihah itu hukumnya tidak wajib. Sepakat kita? Yang wajib itu apa? Al-Fatihah. Bacaan ayat setelah Al-Fatihah itu tidak wajib. Ketika bacaan ayat setelah Al-Fatihah tidak wajib, maka konsekuensinya mendengarnya juga tidak wajib. Ya enggak? Masa bacaannya tidak wajib, mendengarnya menjadi wajib? Ini kalau logikanya Imam Nawawi. Ya, kita pakai logikanya Imam Nawawi dulu. Bacaan setelah Al-Fatihah itu tidak wajib. Ketika bacaan setelah Al-Fatihah tidak wajib, masa mendengarnya wajib? Berarti mendengarnya tidak wajib. Bagaimana mungkin bacaannya tidak wajib, mendengarnya menjadi wajib? Itu logika Imam Nawawi kan? Sedangkan membaca Al-Fatihah di dalam sholat hukumnya wajib. Maka terkumpul yang pertama, sunat, kan tidak wajib mendengar bacaan setelah Al-Fatihah, sunat. Terkumpul sunat, yakni mendengar bacaan setelah Al-Fatihah, dan kewajiban membaca Al-Fatihah. Maka kaidah al-wujub muqaddam ala sunnat, wajib didahulukan dibanding sunnat. Itu thariqah yang ditempuh oleh Imam Nawawi. Begitu logika usulnya. Betul? Ya, saya sih saya sih menghargai perbedaan pendapat dalam masalah ini. Tapi thariqah yang ditempuh oleh Imam Syafi'i, Imam Nawawi, bahkan Imam Bukhari buat 700 halaman tercetak juz'ul qiraah khalfal imam, itu sulit sekali untuk dibantah, minimal oleh saya. Begitu ya. Jadi bacanya setelah selesai imam membaca Al-Fatihah. Karena konsekuensi membaca Al-Fatihah wajib, maka mendengarnya menjadi wajib. Konsekuensi dari membaca ayat setelah Al-Fatihah sunnat, maka mendengarnya mustahil menjadi wajib. Begitu kata Imam An-Nawawi. Karena di dalam pembahasan Al-Ashbah wan Nazair ada 4 hal yang hukumnya sunnat tetapi melawannya dalam tanda kutip yang sebaliknya menjadi wajib. Hanya 4 hal di sisi Syafi'iyah. Hukum awalnya sunat, tetapi kemudian yang bertentangan dengannya menjadi wajib. Contoh, seseorang bersin haji, dia sunat mengucapkan apa? Alhamdulillah. Bagi yang ngedengar wajib. Cuman 4 hal.
Salah satunya ini, yang 3 apa? Antum cari sendiri. Ustaz, yang masbuk ketinggalan ketika imam baca Al-Fatihah, nah kita menemui imam sedang rukuk, maka kita rukuk berdasarkan hadis di dalam riwayat Imam Muslim. Kan itu mendapat 1 rakaat. Itu gimana Ustaz? Iya, itu hadis menarik. Hadis itu menarik, yang ketika ada seseorang sahabat yang masuk ke dalam sholat, dia menjumpai imam ruku, dalam keadaan ruku dia ikut imam dalam keadaan ruku, kemudian dia sholat menyempurnakan bersama imam sholatnya. Betul? Setelah itu dia salam. Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, siapa di antara kalian yang tadi melakukan kegaduhan, yakni orang itu tadi terburu-buru masuk ke dalam masjid. Iya. Kemudian dia mengatakan, saya ya Rasulullah. Rasul mengatakan, zadaqallahu hirsan wala ta'ud. Begitu ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan tambahan semangat atas dirimu dan jangan engkau ulangi. Perkataan wala ta'ud, jangan engkau ulangi, ini muhtamal, yakni mengandung beraneka ragam kemungkinan. Perkataan semoga Allah Subhanahu wa taala menambah semangat atas dirimu, ini nggak perlu kita pikirkan, ini maklum. Tapi perkataan yakni jangan engkau ulangi, maksudnya apa jangan engkau ulangi tersebut? Maka Imam Syaukani mengatakan jangan engkau ulangi lagi seperti ini. Berarti bagi orang itu tidak boleh, dan hukum asalnya larangan bagi seseorang berlaku bagi orang lain. Berarti itu kekhususan bagi orang itu pada saat itu saja, kata Imam.